kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah, waktu kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau sangat baik dan terlalu baik. Kami bagikan seperti umat Israel dalam lindungan dan kasih sayang yang daripada Tuhan. Tulah berdatang, bangsa Israel tidak mengalami, dan kami juga boleh bangun dan tubuh yang sehat semua karena Tuhan. Maka pada pagi hari ini kami mengadakan mesbah keluarga dan mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami juga rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi menjadi berkat buat kami Tuhan. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Filemon ayat yang ke-23, 24 dan ayat 20. Filemon ayat 22 sampai ayat 25. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Puji Tuhan. Salam ini disampaikan dan ditujukan khusus kepada Filemon. Dan salam ini disampaikan oleh Filemon dengan dikatakan teman sepelayanan daripada Paulus, itulah Epafras. Waktu temannya di penjara, bahkan teman-teman sekerjanya Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas. Mereka ada teman-teman tim dalam pelayanan. Bukan di penjara saja. Paulus punya teman Epafras, tetapi dia juga punya teman dalam pelayanan. Teman-teman, katakan lebih tepatnya tim. Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Ya, Paulus ini dia berteman dan dalam pelayanan dia cari teman yang satu roh, dan dia mencari teman-teman yang baik. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan dalam Kolose 4 ayat yang ke-14. Kolose 4 ayat yang ke-14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih, dan dari Ternyata Paulus juga punya teman yang bernama Lukas sebagai dokter dalam timnya. Dalam timnya dia mengajak temannya yang nama Lukas sebagai tabib atau sekarang dokter, yang mungkin dah mendukung dalam pelayanannya. Mungkin dalam pelayanan penginjilan yang banyak orang yang perlu dibantu. Mungkin ada yang sakit, tapi melalui dokter dia bisa mengobatinya penyakitnya. Atau dalam bentuk sosial, melalui tabib Lukas ini, banyak mereka yang tertolong karena tidak ada uang untuk berobat atau obat yang mahal, dan tidak ada waktu karena di rumah. Dan melalui tabib Lukas ini, dia bekerja sama dengan Paulus ini untuk menolong mereka yang membutuhkan. Kita melihat bagaimana sikap Paulus. Dia pelayanan tidak sembarangan. Dia melayani Tuhan tidak sembarangan. Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, baik dalam pelayanan penginjilan maupun pelayan-pelayan yang lain. Dia selalu didampingi dengan teman-teman sepelayanan, baik Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas. Sebagaimana dikatakan pada ayat 2, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku atau sepelayanan.
Dia punya tim yang solid untuk melayani Tuhan. Betapa penting kau tak melayani Tuhan. Ada tim-tim yang membantu kita dalam pelayanan. Banyak sering terjadi yang sebenarnya saya perhatikan, banyak orang yang melayani Tuhan dalam pelayanan penginjilan. Ada juga tim dari dokter dan lain-lain. Karena Paulus ini bahkan dikatakan firman Tuhan, dia juga memberikan semangat kepada Filemon supaya gairahnya tetap bergairah dalam pelayanan, sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-25, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Bukan air besar. Air besar bicara Roh Kudus, tapi roh kamu atau roh Filemon, semangat atau spirit yang memberikan semangat untuk melayani Tuhan. Maka dalam Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Dia juga disebut air kecil, semangat atau spirit kita. Dan juga saudara pada pagi hari dia, biar roh saudara bergairah, semangat untuk doa pagi. Izinkan waktu kita, berikan waktu kita untuk Tuhan. Adakan mesbah pribadi bergairah. Atau saudara melayani Tuhan dengan gairah yang spirit yang dari Tuhan adanya. Bukan lemes, tapi gairah. Ada semangat. Tidak terpaku dengan masalah, tidak terpaku dengan persoalan. Tetap berjalan memandang pada Yesus. Sebab ingin membalas kebaikan Tuhan lewat pelayanan-pelayanan yang Tuhan taruh dalam pundak kita. Baik dalam rumah tangga kita, baik melayani anak-anak kita, baik dalam pekerjaan, maupun di sekolah, maupun tempat kuliah, bahkan juga mungkin tetangga. Apalagi juga pelayanan di gereja dengan semangat, sekalipun tidak diberikan upah, tapi ada gairah supaya kita tahu upah kita besar di surga. Amin. Apa yang saudara berbuat kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu mengingatkan kami bagaimana Paulus punya tim yang benar-benar solid untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dia juga mendorongkan pada Filemon supaya Filemon juga bergairah bersemangat seperti dia bersemangat Tuhan. Demikian juga firman Allah mengingat buat kami semua. Kami tidak terpaku dengan keadaan mungkin tubuh kami lelah, teman kami mulai mengendor, tapi hari kami dibangkitkan kembali roh kami untuk bergairah kembali untuk melayani Tuhan. Bahkan untuk doa pagi tetap bersemangat dengan baik, dan serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah pergi dengan selamat, pulang selamat. Bahkan apa jadi kebutuhan kami kau siapkan Tuhan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, para RT, pada medis, pada lembaga Polri. Jika mereka takut kepada Tuhan, disebutkan hikmat yang daripada Tuhan adanya. Dan terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.